Teman-teman, Gubernur Jenderal setelah Dendles ini membuat Nusantara jatuh ke tangan Inggris. Siapakah dia? Teman-teman, pada bulan Mei 1811, Dendles dipanggil pulang ke negerinya. Ia kemudian digantikan oleh Jan Willem Jansen. Nah, Jansen sendiri dikenal sebagai seorang politikus berkebangsaan Belanda, teman-teman. Sebelumnya, Jansen pernah menjabat sebagai Gubernur Jenderal di wilayah Tanjung Harapan, yaitu di kawasan Afrika Selatan pada tahun 1802 sampai 1806. Lalu, mengapa ya Jansen kemudian dipindahkan tugasnya dari Afrika Selatan ke Nusantara? Teman-teman, pada tahun 1806, Jansen kemudian terusir dari Tanjung Harapan karena saat itu daerah itu telah jatuh ke tangan Inggris. Lalu di tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1810, Jansen diperintahkan untuk pergi ke Jawa. Dan akhirnya dia menggantikan posisi Dendles pada tahun 1811. Lalu kemudian langkah pertama yang dilakukan oleh Jansen di Pulau Jawa adalah ia mencoba memperbaiki keadaan yang telah ditinggalkan oleh Dendles. Namun harus diingat teman-teman bahwa saat itu beberapa daerah di Hindia ternyata sudah jatuh ke tangan Inggris. Nah, sementara itu penguasa Inggris di India yaitu Lord Minto telah memerintahkan Thomas Stamford Raffles yang berkedudukan di Pulau Penang untuk segera menguasai Pulau Jawa. Raffles pun saat itu segera mempersiapkan armadanya untuk menyeberangi Laut Jawa. Nah, pengalaman pahit Jansen saat terusir dari Tanjung Harap pun ternyata kembali terulang. Lalu apa ya yang menyebabkan Jansen terusir dari Pulau Jawa? Pada tanggal 4 Agustus 1811, sebanyak 60 kapal Inggris di bawah komando Raffles telah muncul di perairan sekitar Batavia. Dan beberapa minggu berikutnya, maka tepatnya pada tanggal 26 Agustus di tahun 1811, maka Batavia berhasil jatuh ke tangan Inggris. Jansen pun berusaha menyingkir ke Semarang dan bergabung dengan Legiun Mangkunegara dan prajurit-prajurit dari Yogyakarta serta Surakarta. Namun saat itu pasukan Inggris ternyata lebih kuat sehingga berhasil memukul mundur Jansen beserta pasukannya, teman-teman. Kemudian Jansen mundur ke wilayah Salatiga dan akhirnya dia menyerah. Penyerahan Jansen secara resmi ke pihak Inggris kemudian ditandai dengan adanya kapitulasi Tuntang, yaitu pada tanggal 18 September 1811. Selanjutnya, bagaimana ya isi perjanjian Tuntang tersebut? Perjanjian Tuntang pada tahun 1811 berisi beberapa kesepakatan, di antaranya yang pertama, Pulau Jawa dan sekitarnya yang merupakan koloni Belanda jatuh ke tangan Inggris. Nah, kemudian isi perjanjian yang kedua adalah semua tentara yang tadinya merupakan bagian dari pemerintah Dendles kemudian menjadi tentara Inggris. Dan yang ketiga, orang-orang Belanda dapat dipekerjakan oleh Inggris. Nah, teman-teman, dengan ditandatanganinya perjanjian Tuntang, maka wilayah Hindia Timur atau Nusantara secara resmi menjadi bagian dari koloni Inggris. Teman-teman, pada tahun 1811, Dendles kemudian digantikan oleh Jansen. Dan pemerintahan Jansen atas Pulau Jawa ternyata tidak berlangsung lama. Karena pada akhirnya Pulau Jawa berhasil dikuasai atau ditaklukkan oleh Inggris melalui perjanjian Tuntang di tahun yang sama. Bagi masyarakat Nusantara saat itu penguasaan atas wilayah Nusantara tentunya sangat tidak menyenangkan ya teman-teman. Karena berbagai kebijakan yang diterapkan oleh berbagai negara Eropa yang pernah menguasai kita. Seperti Belanda, Inggris, Prancis, hal tersebut tentunya menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat. Nah, menurut kalian teman-teman, dari beberapa negara yang pernah menguasai Nusantara, seperti misalkan Belanda, Prancis, Inggris.
Manakah yang paling berdampak negatif dan positif bagi Indonesia? Lalu setelah Nusantara jatuh ke tangan Inggris, maka kebijakan apa saja ya yang diterapkan oleh Inggris di Nusantara?